Profesor Bambang Hari Wibisono dari Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan dan juga Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan UGM, dan juga ada Profesor Sigit Prianto, Dekan Fakultas Hukum UGM. Hari ini kedua profesor kita ini akan membawakan topik yang menarik, dan nanti teman-teman setelah sesi pemaparan boleh memberi pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah sesi pemaparan kita akan sambungkan untuk sesi pertanyaan interaktif. Kita mulai dari Profesor Bang Hari terlebih dahulu, silahkan pemaparannya. Berapa lama Mbak? Kita 15 menit untuk pemaparannya. 15 menit ya. Oke, baik. Izin Prof. Hermin, saya mulai ngobrol ini. Monggo. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu kita semuanya. Senang sekali saya diberi kehormatan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara yang diketuai oleh Prof. Hermin bergabung di Pak Ari, tolong mic-nya Pak Ari dideketin, nggak kurang keras suaranya. Sudah terdengar sekarang ya, oke ya. Jangan baik ya. Jadi saya waktu diminta untuk bisa menyampaikan materi di sini, saya agak bingung juga ini karena tajuknya itu adalah pandemi COVID-19 dalam teropong sosial begitu ya, sehingga mungkin saya agak bingung juga karena mungkin saya agak di luar ilmu sosial, tapi sebetulnya di dalam substansi keilmuan bidang saya, yaitu perencanaan wilayah dan kota, itu sangat dekat hubungannya dengan ilmu sosial. Baik, izin untuk bisa menyampaikan sedikit gambaran di PowerPoint. Maaf, sebentar ya. Oke. Saya share. Oke. Sudah muncul gambarnya? Loading, Prof. Sudah. Sedang loading ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Saya kira hampir seluruh bidang atau seluruh aspek ini semuanya ingin mencoba mencari atau mendudukkan posisinya dan menunjukkan kontribusinya pada bagaimana kita bisa ikut menyelesaikan atau paling tidak mengantisipasi kejadian pandemi COVID-19 ya. Dan termasuk juga ketika saya diminta oleh Prof. Hermin untuk bisa ikut ngobrol di sini, rasa-rasanya ada beberapa hal yang menurut hemat saya penting untuk bisa kita diskusikan bersama. Saya kira slide ini hanya memberikan gambaran saja. Saya kira sudah muncul di mana-mana bagaimana pandemi COVID-19 ini sudah merambah ke seluruh dunia, meskipun intensitasnya berbeda-beda, ya, termasuk juga di negeri kita, gitu ya. Dan mudah-mudahan ini semuanya dapat segera teratasi. Saya mencoba untuk memahami atau menunjukkan pemahaman kedudukan dari bidang ilmu saya, yaitu perencanaan wilayah dan kota, khususnya menyangkut pada tata ruang wilayah dan kota dalam konteks permasalahan COVID-19 ini, yang mana bahwasanya apa yang kami coba pahami COVID-19 dan dengan terjadinya pandemi ini, itu memang sektor utama yang berkaitan langsung adalah sektor atau bidang kesehatan. Tetapi bagaimanapun juga dengan kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung, bidang kesehatan tadi mau tidak mau juga akan berimplikasi pada dimensi atau matra-matra yang lain ya, yang menyangkut pada aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan bahkan ya, dan lain-lainnya. Ini utamanya barangkali juga termasuk ketika kemudian ada kebijakan untuk
mencegah terjadinya penularan atau penyebaran virus ini semakin meluas lagi melalui berbagai macam upaya. Salah satunya adalah barangkali kalau dikenal secara internasional istilahnya adalah lauk daun itu ya, lockdown. Meskipun di negeri kita menggunakan terminologi yang lain, yang dimulai dari apakah itu sifatnya hanya berupa isolasi diri, kemudian karantina, kemudian ada social distancing, ada physical distancing, dan kemudian pemerintah lebih kemudian prefer menggunakan istilah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tadi ya. Dan kemudian ternyata itu pun juga berimplikasi pada dimensi-dimensi yang lain termasuk sosial ekonomi. Saya kira ini yang paling banyak juga dirasakan begitu dampaknya karena apa? Karena termasuk salah satunya adalah bagaimana orang atau setiap warga masyarakat itu harus membatasi diri dalam pergerakan atau mobilitasnya sehingga bagaimanapun juga itu akan berdampak pada dimensi-dimensi ini. Nah, meskipun bidang kami itu tidak secara langsung berkaitan dengan bidang utamanya yaitu kesehatan, tetapi ketika kemudian itu sudah dampak lebih lanjut pada dimensi-dimensi yang lain, mau tidak mau nampaknya juga harus ikut bertanggung jawab dalam hal ini untuk mewadahi nantinya itu bagaimana aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan seterusnya ini dalam satuan-satuan ruang yang atau lahan yang kita miliki di negeri kita ini. Baik secara nasional, mungkin juga kita mengenal menurut undang-undang itu ada perencanaan pada tingkat nasional, mungkin perencanaan pada tingkat pulau, ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, provinsi, dan kemudian pada skala kabupaten dan kota. Nah, saya juga ingin cerita sedikit terkait dengan apa barangkali mungkin bidang ketata ruangan wilayah dan kota ini pun juga nantinya akan ikut bertanggung jawab. Saya gunakan istilah ikut bertanggung jawab barangkali mungkin instead of memberikan kontribusi. Yang pertama kita juga perlu memahami bahwa tiap wilayah dan kota baik pada skala manapun itu merupakan satu satuan wilayah yang sifatnya di satu pihak itu adalah administratif, tetapi di pihak yang lain ini juga merupakan sesuatu yang satu sistem yang menunjukkan saling terkaitnya satu dengan yang lain, satu unsur atau satu bagian dengan bagian yang lain secara fungsional. Nanti di bawah barangkali juga akan saya singgung di situ. Ya, jadi meskipun kita itu terbagi-bagi atas wilayah-wilayah administratif gitu ya, ada kota A, kota B, kota A yang kemudian dikelilingi oleh wilayah lain yang ada di sekelilingnya, ada kabupaten dan sebagainya. Administratif itu hanya untuk terkait dengan mungkin kewenangan pengelolaan wilayah-wilayah itu. Tetapi sebetulnya secara fungsional itu pasti ada terjadi satu keterkaitan yang tidak bisa dihindarkan. Ya. Contoh yang paling mencolok adalah bagaimana mungkin wilayah Jabodetabek ya, yang masing-masing itu sudah memiliki suatu wilayah pembagian sendiri-sendiri, tapi orang-orang Bogor, Tangerang, Bekasi tetap saja barangkali mungkin memiliki ketergantungan pada Jakarta, pada DKI, karena lapangan kerjanya itu ada di sana. Sedangkan Bogor, Tangerang, Bekasi itu mungkin hanya sebagai tempat-tempat tinggalnya saja. Padahal sebetulnya konsep awalnya adalah bahwa Bogor, Tangerang, Bekasi itu adalah kota-kota satelit yang mestinya juga mempunyai kemampuan untuk secara mandiri. Kemudian yang kedua, karakteristik ruang dan wilayah itu juga perlu dipandang sebagai satu sistem geografis lingkungan alam yang terdiri atas pada umumnya. Sebagai contoh ada hulu, ada hilir itu. Ada wilayah atas, ada wilayah bawahnya. Ya. Apa yang terjadi di atas selalu akan berimplikasi pada wilayah yang ada di bawahnya. Ya, misalnya terjadi suatu wabah penyakit yang ternyata penularannya itu melalui aliran air misalnya. Pastilah apa yang terjadi di hulu dan kemudian akan terbawa oleh aliran air, daerah hilir juga akan terjadi mendapatkan
dampaknya. Yang berikutnya ketiga adalah karakteristik ruang wilayah itu sebagai satu sistem fungsi kawasan yang terdiri atas kawasan lindung dan budidaya paling tidak yang paling utama menurut undang-undang ini diatur dalam undang-undang. Ada yang perlu dilindungi karena memang sumber daya yang dimiliki ya dalam rangka untuk bisa menjaga kelestariannya, keberlanjutannya, maka perlu dilindungi. Tapi juga ada kawasan lain yang sebetulnya karena resources yang dimiliki maka dapat ditetapkan sebagai kawasan budidaya. Dan bagaimana kemudian tata ruang ini bisa mengatur posisi kedudukan di antara keduanya sehingga tidak saling mengganggu dan tidak menghindari terjadinya konflik kepentingan satu dengan yang lain. Kemudian adanya keterkaitan fungsional, tadi sudah saya sebut di atas bahwa tidak mungkin satu wilayah administratif itu mungkin kita bayangkan sebagai sebuah negara yang berdekatan. Negara yang berdekatan saja seperti contohnya kita dengan Singapura, kita dengan Malaysia itu juga tidak mungkin dihindari terjadinya adanya keterkaitan fungsional ya. Karena memang ada satu ikatan aktivitas yang menjalin di antara keduanya. Dan adanya keterkaitan fungsional itulah yang memang kemudian menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk antar wilayah. Disinilah barangkali mungkin sebetulnya yang juga memegang peranan penting. Kenapa kemudian penularan atau penyebaran COVID-19 itu disebabkan karena adanya mobilitas ini tadi. Nah, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi kira-kira ketika sistem yang karakteristiknya seperti ini kemudian akan terganggu atau dihentikan. Saya ingin mencoba menyelipi sedikit, sebenarnya tidak terlalu relevan tapi sedikit saja bahwasanya memang hubungan antara kondisi alam, sistem alam, lingkungan dan sistem sosial dan sebagainya inilah yang sebenarnya berkaitan erat dengan tata ruang. Ketika tata ruang berubah maka juga akan terjadi satu ketidakseimbangan yang lain dan kemudian terjadi berbagai macam bencana. Oleh karena itu apa yang diharapkan oleh Kementerian ATR BPN adalah bagaimana kita setiap lini di dalam masyarakat ini melakukan pembangunan sesuai dengan rencana. Kalau tidak, maka kita akan menghadapi satu bencana. Dan ada dua hal yang paling penting di dalam sistem perencanaan tata ruang ini adalah adanya struktur ruang, di mana terkait dengan kemungkinan terjadinya bencana itu, di situ juga memberikan gambaran bagaimana harus diselesaikan atau disediakan jalur-jalur evakuasi, tempat-tempat evakuasi sementara dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah struktur ruang, yang kedua adalah pola ruang yang mengatur daerah di mana yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun. Ini tadi selipan saja bagaimana sebetulnya tata ruang memang harus kita pegang sebagai satu instrumen supaya kita tidak menghadapi masalah di waktu-waktu yang akan datang. Nah, tadi saya masih kembali pada pertanyaan yang tadi, apa yang terjadi? Ini contoh-contoh saja bagaimana secara sosial kota-kota yang ternyata kemudian sudah terpapar oleh virus COVID-19 ini, ya, Wuhan yang barangkali menjadi epicentrum pertamanya di Cina, yang kemudian ternyata dengan adanya lockdown itu berubah menjadi sebuah ghost town, kota yang mati gitu, karena memang adanya satu tekanan dari pemerintah untuk semuanya itu tinggal di rumah begitu. Ini juga Barcelona yang kota yang barangkali mungkin memiliki satu kawasan seperti Rambla yang ternyata dengan adanya kebijakan work from home itu pun juga ternyata merubah karakteristik kotanya. Demikian pula juga dengan Paris, salah satu kawasan di Champs-Élysées itu juga mengalami satu yang begitu drastisnya. Ini hanya merupakan satu gambaran bagaimana terjadi perubahan karakteristik secara fisik saja, belum mencapai pada pada tata ruang secara spesifik. Nah, teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu sekalian yang bergabung di seminar ini, sebetulnya dari bidang perencanaan dan tata ruang ini, perencanaan wilayah dan kota ini, sudah banyak sekali dikembangkan konsep-konsep pengembangan kota yang
sangat disesuaikan dengan kebutuhannya. Mulai dari yang paling awal barangkali dengan livable city misalnya, ya, bagaimana kita memiliki suatu keinginan menciptakan sebuah kota yang akan bisa menjamin bahwa warga masyarakatnya itu bisa hidup dengan lebih layak gitu, lebih livable. Kemudian bahkan diterjemahkan lebih lanjut lagi atau dikembangkan lebih lanjut lagi dalam suatu bentuk healthy city. Tidak hanya sekedar livable, tapi menjadi lebih sehat, healthy city. Ya. Kemudian healthy saja barangkali mungkin tidak cukup gitu ya, tidak cukup sehat saja, tapi happy city misalnya. Bagaimana membuat kota itu menjadi orang menjadi lebih bahagia, lebih bisa menikmati hidup dengan baik. Ya, ada contoh sejumlah kota-kota di dunia yang ternyata ditunjukkan dengan karena adanya fenomena apa bunuh diri warga masyarakat yang begitu besar karena mungkin tidak happy, lalu kemudian dikembangkan suatu keinginan bagaimana menciptakan sebuah happy city. Dan ada konsep-konsep yang lain termasuk sustainable city, kemudian ada smart city dan sebagainya. Tapi yang barangkali saya ingin soroti yang terakhir adalah resilient city. Bagaimana kota itu diciptakan untuk agar bisa menjadi lebih resilient. Biasanya ini terkait dengan berbagai macam bentuk bencana alam gitu ya. Tapi resiliensi atau ketangguhan ini mestinya juga tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan terjadi bencana alam, tapi juga bisa jadi juga bencana sosial gitu ya. Ketidakamanan sebuah kota karena banyak perampokan, banyak terorisme dan sebagainya. Tapi juga termasuk dalam hal ini yang kita perlu kita pertimbangkan adalah resilient city itu juga terhadap kemungkinan terjadinya wabah penyakit atau pandemi seperti sekarang kita sedang hadapi ini. Jadi resilient terhadap itu. Ya. Ada satu prinsip zoning yang juga dianut di dalam perencanaan wilayah dan kota, yaitu yang eksklusif dan inklusif. Ini yang juga ternyata dalam kaitannya dengan resilient city ini tadi, bahwasanya sesuatu yang eksklusif itu ternyata tidak lebih baik dari yang inklusif. Dalam arti begini, zoning atau pemintakatan lahan atau ruang yang sifatnya eksklusif itu adalah sesuatu yang mengarahkan bahwa ketika ditetapkan sebagai kawasan perdagangan, maka exclusively kawasan itu hanya boleh digunakan untuk perdagangan saja, tidak boleh untuk fungsi-fungsi yang lain gitu, ya. Dan ternyata penetapan sebagai eksklusif area ini membawa satu implikasi yang negatif karena apa? Karena ternyata pada periode waktu-waktu tertentu itu akan mengalami satu degradasi. Ya, contohnya suatu saat dulu sebelum tahun 70-an barangkali Malioboro juga pernah dibuat seperti itu. Hanya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan, ya. Dan orang-orang yang tinggal di situ, ya, yang dulu biasanya kan ruko gitu ya, di bawah itu adalah tokonya, tempat berkegiatan perdagangannya, di atas itu adalah rumah atau tempat tinggalnya. Tapi ketika kemudian ditetapkan sebagai secara eksklusif, maka orang-orang yang tadinya tinggal di situ terpaksa harus pindah ke tempat lain, ya. Dan kemudian ketika siang hari sibuk banyak kegiatan, tapi pada malam harinya itu menjadi ghost city juga. Nah, oleh karena kemudian dikembangkan setelah tahun 90-an dikembangkan sebagai inclusive zoning, yang artinya kemungkinan dikembangkannya sebagai mixed area, kawasan dengan fungsi campuran itu lebih besar lagi, ya. Meskipun campuran tetapi tetap saja ada satu dominasi yang ada di situ, ya. Misalnya perdagangan ya yang dominan perdagangannya, tapi bukan berarti tidak boleh ada perumahan atau tempat tinggalnya di situ, ya. Sehingga ada kecenderungan terjadinya adanya satu mixed use, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah isu-isu spasial yang berkembang setelah terjadinya pandemi COVID-19 tadi, ya, yang itu juga terjadi baik pada skala mikro, meso maupun makro. Saya mengawali dengan isu mikro, barangkali mungkin ketika lockdown atau barangkali mungkin dalam bentuk pembatasan sosial berskala besar, physical distancing ataupun social distancing, karantina ataupun isolasi diri ini ternyata juga memiliki implikasi keuangan. Pertanyaan saya yang pertama adalah begini,
dulu atau pada periode-periode tertentu apa namanya sering dikatakan bahwasanya gated community itu secara sosial buruk begitu atau kurang menguntungkan karena kemudian terjadi adanya satu segregasi sosial. Masyarakat apa umumnya yang dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang biasanya hidup di real estate yang sangat eksklusif begitu tertutup ya berpagar bahkan untuk masuk aja harus diperiksa satpam misalnya begitu. Nah, tapi dengan adanya pandemi seperti ini kita lihat bahwasanya begitu cepatnya policy untuk kemudian setiap individu di dalam rumahnya masing-masing atau di setiap komunitas itu kemudian mengembangkan diri untuk bisa mengisolasi. Dengan adanya gated community itu akan begitu cepat melakukan self isolation pada level individu ataupun level komunitas tadi itu ya. Nah, yang kemudian yang masih pada skala mikro juga bahwasanya tuntutan untuk mixed use atau inklusif tadi itu sangat diperlukan. Artinya begini, ketika kita melakukan self isolation atau mungkin juga work from home atau apapun ini, nampaknya kebutuhan kita untuk bisa dipenuhi, kebutuhan sehari-hari kita untuk bisa dipenuhi kan lalu kemudian sangat terbatas jangkauannya. Sehingga bagaimana bahwa dalam jangkauan tertentu masih tetap perlu tersedia adanya fungsi-fungsi lain yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah itu grocery stores atau toko kelontong atau apapun, bahkan mungkin jualan sayuran dan sebagainya yang membuat kita itu tidak harus pergi lebih jauh lagi dari komunitas kita. Ya. Kemudian yang berikutnya poin kedua, isu spasi yang kedua adalah memang berkurangnya mobilitas tadi, ya karena adanya pembatasan gerak tadi. Di satu pihak semakin tinggi mobilitas semakin rendah, kebalikannya semakin rendah mobilitas penduduk atau masyarakat dalam satu wilayah itu di satu pihak menggambarkan adanya keberhasilan pengendalian pergerakan penduduk ya yang itu sekaligus juga ternyata akan berimplikasi secara negatif pada penurunan skala ekonomi tentunya. Kemudian yang berikutnya adalah transformasi ruang publik ya. Kalau dari ilmu kami terutama mungkin yang bersangkutan dengan urban design begitu. Adanya ruang publik atau public space itu merupakan sesuatu yang dinilai keberhasilannya karena fungsi sosialnya tinggi. Jadi semakin tinggi suatu public space itu bisa menghadirkan satu crowd, itu semakin sukses. Ya, tapi dengan adanya pandemi seperti ini, nampaknya cukup banyak public space itu yang kemudian mati suri. Tetapi kita sekarang barangkali mungkin belum siap dengan suatu pemikiran atau satu konsep bagaimana melakukan alih fungsi meskipun sifatnya sementara terhadap public space seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah akan terjadi suatu pergeseran pola ruang dan struktur ruang kota yang mestinya ke depan kita tidak hanya berorientasi pada bagaimana mencapai suatu efisiensi ruang atau lahan saja, ya, yang selama ini banyak dilakukan, banyak ditekankan adalah ketika semakin secara teoretik semakin dekat dengan pusat kota maka nilai lahan semakin tinggi maka efisiensinya juga mesti akan semakin tinggi ya. Tetapi bagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan penjarangan ya? Dengan adanya KDP koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, kepadatan hunian yang mestinya kita mempunyai peluang yang besar untuk bisa melakukan optimasi ruang dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam arti yang luas. Jadi tidak hanya karena kemampuan sumber daya lahan yang ada di situ, baik input maupun outputnya, tapi juga termasuk bagaimana ketika suatu saat terjadi situasi seperti sekarang ini. Ya, kita tentunya tidak semuanya tidak mengharapkan akan terjadi lagi, tapi toh kita harus siap dengan hal itu. Yang berikutnya adalah pengendalian sprawl atau pertumbuhan kota, ruang kota yang tidak terkendali. Itu mestinya juga dilakukan pengendalian menjadi lebih baik lagi supaya ke depan kita akan jauh lebih mudah melakukan monitoring maupun melakukan pengendalian apabila juga terjadi
situasi pandemi ataupun mungkin wabah seperti ini. Dan yang terakhir poinnya adalah bahwasanya kita itu memerlukan adanya suatu contingency atau emergency plan dalam bentuk skenario-skenario penataan ruang if then. Kalau terjadi seperti ini, then kita mau apa? Kalau terjadi seperti ini, lalu apa yang kita bisa lakukan? Ya, ada 2 gambar saja yang barangkali mungkin mengakhiri paparan saya pada kesempatan ini. Ini kebetulan dikirim oleh teman saya yang sedang studi di Amerika Serikat. Adanya kecenderungan penurunan mobilitas. Ini sebagai ilustrasi dari apa yang tadi saya kemukakan gitu ya. Penurunan mobilitas antara ini kebetulan kota-kota di Indonesia, dari Jakarta, kemudian ini DKI ya, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Banten, provinsi ini mungkin ini unitnya ya. Dan ini adalah tempat-tempat yang biasa dikunjungi. Ada grocery store, ada park, ada ini residensial. Nah, ini yang menarik adalah dalam periode tertentu dari tanggal Februari tanggal 15 sampai dengan Maret tanggal 28 ini ke kanan ya. Di situ digambarkan bahwa ternyata hampir di semua tempat mulai dari grocery store sampai yang paling bawah ini tempat-tempat kerja kecuali residensial atau hunian. Semuanya mengalami satu fluktuasi tapi cenderung turun di bawah gitu ya. Ini yang saya katakan tadi, ini dilihat dari sisi pembatasan pergerakan kemungkinan berhasil. Tapi bagaimana kemudian pembatasan pergerakan ini berdampak pada kegiatan ekonomi dan ruang yang dimanfaatkan, maka akan berdampak di situ. Yang terakhir sebenarnya slide-nya saya menggambarkan suatu kondisi yang ada di Kota Medan sebenarnya ya. Di Kota Medan itu ternyata red zone atau zona merah itu didominasi oleh warga masyarakat yang berasal dari kelompok ekonomi menengah ke atas. Ini menarik kenapa? Karena untuk bisa kita diskusikan kenapa itu menarik gitu ya. Karena memang apakah yang biasanya justru kecenderungan terjadinya penyebaran itu terjadi pada wilayah yang kepadatannya tinggi. Padahal yang menengah ke atas tadi mungkin kepadatannya lebih rendah dan sebagainya. Tapi mungkin justru dari sisi yang lain, dari saudara-saudara kita yang menengah ke atas tadi mobilitasnya lebih tinggi dibanding dengan yang menengah ke bawah, sehingga kesempatan atau peluang untuk berkontribusi dalam penyebaran penyakit ini juga akan semakin tinggi ya. Jadi saya kira mungkin demikian yang bisa saya paparkan. Saya sangat berharap bahwa isu-isu yang tadi saya coba sudah paparkan bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Bambang Hari, sangat menarik ya tadi bagaimana COVID-19 ini dalam sudut pandang tata ruang wilayah. Tadi dari pemaparan Prof kita lihat ada perubahan-perubahan paradigma dalam perencanaan yang sebenarnya bisa dibilang sesuatu yang baru dalam mungkin komunitas perencana begitu, di mana dulu gated community itu dianggap sebagai sesuatu yang kalau bisa dihindari gitu, tapi sekarang malah orang-orang menuju ke situ perlahan juga. Seperti yang Prof katakan tadi, ada kehadiran public space yang dulu tuh dianggap sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan gitu dalam masyarakat. Sekarang dipertanyakan keberadaannya, apakah sebenarnya kita butuh public space itu. Lalu kita juga bisa lihat bahwa tadi ternyata skenario pandemi kehadiran pandemi ini tidak dimasukkan dalam pengembangan alternatif perencanaan kita. Mungkin kota-kota kita dirancang untuk resilient untuk terhadap bencana alam, resilient terhadap gempa bumi, terorisme, kriminalitas, tapi ternyata belum dirancang untuk resilient terhadap pandemi atau penyakit yang menular gitu. Itu sangat menarik, teman-teman dipersilakan untuk memberi tanggapan, memberi pertanyaan di kolom chat. Nanti setelah pemaparan kita akan lanjutkan. Sekarang mungkin kita berlanjut ke Prof. Sigit. Prof. Sigitnya sedang pergi sepertinya. Sedang pergi dari layar. Ya. Mungkin kita bisa langsung ke satu pertanyaan. Ada pertanyaan menarik dari Bu Hermin. Ini ada Bu Hermin bertanya,
terobosan apa Prof yang Sigit harus sudah lihat dilakukan? kamera. Sudah. Sudah muncul? Sudah. Prof. Sigit udah muncul. Oh ya, baik, Prof. Sigit. Ya. Mungkin bisa merespon 1-2 dulu. Ya, sepertinya kita coba baca pertanyaan, sudah ada muncul beberapa. Ini untuk Prof. Hari. Tadi ada pertanyaan Ya, dari Bu Hermin ya. Bu Hermin bilang bahwa ini menarik bahwa kita lihat eksplorasi penyebaran virus ini dari perspektif tata kota. Bu Hermin bertanya, ini terobosan apa yang harus dilakukan ke depannya untuk mengantisipasi karakter pandemi seperti corona ini? Silahkan mungkin Ya, Prof. Hari. terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat kejadian, halo, tes bisa didengar? Ya, silahkan. Baik, Prof. Ya, memang kalau kita lihat kecenderungannya pandemi seperti ini kan kejadiannya boleh dikatakan yang besar adalah sekali dalam satu abad, barangkali mungkin begitu ya. Tapi bagaimanapun juga kan kita semuanya mesti bertanggung jawab untuk bisa menciptakan sesuatu yang nantinya juga mestinya tidak akan membuat generasi-generasi penerus kita itu menderita begitu karena apa yang kita lakukan sekarang terkait dengan tata ruang. Sehingga menurut hemat saya bahwa memang tidak harus kemudian setiap tata ruang itu harus merespon pada setiap jenis kejadian, tetapi ya kita harus melihat bagaimana yang paling utama kita bisa melihat kejadian pandemi ini sebagai sesuatu yang paling parah begitu ya, sehingga apa yang kita bayangkan adalah sesuatu yang paling parah pun harus sudah kita antisipasi. Memang barangkali mungkin tidak mudah gitu ya, karena ada orang yang barangkali berpendapat bahwasanya kejadiannya cuma satu abad sekali aja, kenapa harus kita antisipasi untuk setiap kali ini ya. Padahal tata ruang itu berlakunya 20 tahunan ya. Rencana tata ruang itu masa keberlakuannya 20 tahun. Tetapi bagaimanapun juga perencanaan untuk 20 tahun mendatang atau 100 tahun mendatang pun kita juga perlu pikirkan baik yang untuk jangka 20 maupun jangka panjangnya. Nah, terutama adalah hal-hal yang menyangkut pada bagaimana secara cepat itu akan bisa dilakukan perubahannya. Apabila terjadi sesuatu, maka apa yang harus kita lakukan misalnya. Tadi ya skenario terkait dengan pemanfaatan ruang publik misalnya. Ya, sekarang ini ruang publik kan barangkali ya sudah karena dimanfaatkan secara normal untuk kegiatan sosial misalnya. Tapi ketika kemudian terjadi seperti sekarang ini, ketika tidak ada satu orang pun membutuhkan ruang publik, lalu kita harus siap dengan satu skenario. Apakah kemudian itu dialihfungsikan menjadi satu tempat penampungan untuk isolasi, katakan misalnya, kok tidak ada bangunannya. Sekarang apa susahnya sih harus kemudian kita sudah siapkan mekanisme untuk kemudian mendirikan tenda-tenda darurat untuk di tempat itu, misalnya di alun-alun, ya, di lapangan olahraga dan sebagainya. Ini salah satu contoh konkret saja. Masih banyak saya kira mungkin hal-hal yang sebetulnya kita bisa list satu persatu sesuai dengan kebutuhan ketika kita melakukan antisipasi terhadap terjadinya pandemi ini. Ya, menarik itu tadi ada tanggapan dari Prof. Hari ya, bagaimana terobosan ilmu tata kota ini terhadap pandemi kita. Ini sepertinya Prof. Sigit sudah ready? Halo Prof. Sigit? Ya, bisa kedengaran suara saya? Oh, sudah kedengeran, Prof. Halo? Halo? Ya, sudah. Jelas sekali, jelas sekali. Sudah bisa masuk ya? Sudah, Ya, Prof. Oke, saya mulai dari PowerPoint saya. Halo, Mbak Wilona? Ya. Mbak Santi mungkin bisa di full script. Oh, itu dari Prof. Sigit.
Oh, dari Prof. Sigit ya? Mungkin bisa di full screen, Prof. PowerPoint-nya, aplikasi PowerPoint. Bagaimana? PowerPoint saya operasikan sendiri atau dari PSSAT? Boleh dari saya, boleh dari Prof. Sigit. Boleh dari Oke, kalau gitu biar terkonsolidasi PSSAT aja ya. Oke, Oh siap, ya, Prof. minta tolong ya Mbak Santi. Oke, baik. Oke, silahkan. Oke, oke ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu sekalian. Sore hari ini saya mendapatkan kehormatan besar diundang Prof. Herpin untuk ngobrol di warungnya dia di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, gitu kan. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira karena kita waktunya sangat ketat, saya langsung saja pada substansi yang mungkin menjadi topik pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau tadi Prof. Hari melihat dari kacamata arsitektur, maka karena saya ini seorang lawyer, kebetulan international lawyer, dan pernah bekerja juga di beberapa organisasi internasional, salah satunya juga di WHO sebagai legal counsel selama 2 tahun, dan di UNHCR juga. Sehingga mungkin ini adalah opini saya ini juga mewakili sebagian dari pengalaman saya ketika bekerja di organisasi internasional. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat persoalan yang berkaitan dengan COVID-19 ini, saya kira kita semua bisa maklum bahwa virus corona ini sudah terjadi dan menyebar ke berbagai wilayah dunia dan menjadi ancaman global. Dan konsekuensinya tentunya karena ini sebagai sebuah ancaman global, mau tidak mau dibutuhkan satu antisipasi atau respon yang bersifat global juga. Nah, ini adalah saya kira merupakan common sense bagi kita semua. Karena persoalan bersifat global, maka kita harus mengantisipasi secara global juga. Lalu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa masuk ke slide berikutnya, Mbak Santi. Nah, secara ringkas apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian akan mencakup beberapa pokok pembahasan. Pertama adalah mengenai situasi faktual yang terjadi saat ini di berbagai wilayah dunia. Lalu yang kedua, karena saya berlatar belakang seorang lawyer, maka saya melihatnya juga dari sudut lawyer juga. Kalau lawyer, kalau ahli hukum itu melihat segala sesuatu, esensinya ada dua, hak dan kewajiban, gitu kan. Nah, kalau kita kaitkan dengan persoalan yang merupakan virus yang menyebar dan sudah berkembang menjadi pandemi ini, maka kita bisa mengatakan bahwa secara ilmu hukum ada kewajiban, ada hak yang bersifat erga omnes. Kewajiban untuk semua dan kewajiban bagi semua. Nah, lalu berikutnya adalah Bapak sekalian, dalam kaitannya dengan pandemi atau virus yang menyebar ke seluruh dunia itu, dari waktu ke waktu sebenarnya sudah dipahami bahwa masalah kesehatan masyarakat itu suatu masalah yang sifatnya interconnected risk. Kalau tadi Prof. Hari menyampaikan dari sudut arsitektur, tata ruang, tata kota, dan beberapa aspek yang menyertainya, itu menunjukkan bagaimana masalah kesehatan masyarakat, masalah pandemi ini juga berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Bahkan juga kalau dalam hukum internasional itu selalu ada pemilahan aktor negara dan non-state aktor, maka pada kenyataannya adalah masalah kesehatan masyarakat itu harus membutuhkan
pendekatan yang melibatkan bukan hanya state actor tapi juga non state actor di seluruh wilayah dunia. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa masalah kesehatan masyarakat itu secara hukum juga ada kerangka yang relevan. Nah, jadi kalau Prof. Hari melihatnya dari sudut arsitektur, tata ruang, maka dari sudut hukum juga ada kerangka hukum internasional yang relevan di dalam membahas bahkan mencari solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan masalah pandemi ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kerangka kelembagaan yang ada di dalam masyarakat internasional itu dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat atau public health dan tata kelola, serta dalam konteks yang sekarang kita sudah berada pada situasi yang disebut dengan globalisasi. Dan terakhir adalah sebagai sebuah penutup atau kesimpulan. Next. Bisa slide berikut. Nah, baik. Ibu dan Bapak sekalian yang Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat situasi faktual yang ada di hadapan kita semua dalam kaitannya dengan COVID-19 itu, maka kita bisa menyaksikan bahwa virus ini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah dunia. Kalau saya tidak salah informasi atau salah baca, sampai tadi malam 213 negara yang terdampak dari virus ini. Berarti sudah menyebar ke seluruh. Nah, kemudian juga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, negara-negara yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini ternyata bukan hanya negara-negara berkembang atau negara dengan sistem kesehatan nasional yang belum mapan. Artinya apa? Bahkan negara-negara yang maju dengan sistem kesehatan nasional yang handal itu juga tidak terbebas atau terhindar dari serangan virus ini. Dan virus ini bisa menyerang siapa saja di negara mana saja. Jadi, lalu kalau kita belajar pengalaman Bapak Ibu sekalian, catatan sejarah menunjukkan bahwa epidemi ini sudah pernah terjadi berkali-kali dalam kehidupan umat manusia itu. Dan berkembang menjadi pandemi dan kemudian mematikan bukan hanya ribuan, tapi juga jutaan manusia di berbagai wilayah dunia. Mungkin sebelumnya ada HNI atau SARS, ada MERS, bahkan sebelumnya masa sebelumnya ada kolera, ada pes dan yang lainnya yang terjadi pada abad-abad sebelumnya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara COVID-19 ini, maka sampai hari ini ternyata tidak ada negara atau pihak manapun yang berani mengaku atau mengklaim telah sukses dan tuntas melawan COVID-19 ini. Jadi sampai hari ini, bahkan mungkin sampai detik ini tidak ada negara pihak manapun yang berani mengklaim sukses melawan dan tuntas menghadapi COVID-19 ini. Memang ada berita-berita, terutama di Indonesia, yang mengklaim bahwa ini obat ini, dan segala macamnya. Tetapi pada kenyataannya kita harus mengakui bahwa tidak ada negara atau institusi manapun yang berhasil tuntas melawan COVID-19 ini, sampai dengan hari ini. Nah, lalu Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, senada dengan yang digambarkan oleh Prof. Hari tadi dari sudut tata ruang. Secara umum juga kehidupan manusia modern itu ternyata makin rumit. Ada masalah kesehatan ternyata berkaitan dengan masalah ekonomi, masalah transportasi, masalah mobilitas, masalah tata ruang, bahkan masalah keamanan dan sosiopolitik dan berbagai masalah yang menjadi ikutan dari pandemi ini. Nah, dari situ kita bisa menarik asumsi bahwa memang tidak dapat diselesaikan dengan satu resep tunggal atau kebijakan di bidang tertentu saja.
Kenapa? Karena satu, bidang kesehatan itu berkaitan dengan kebijakan di bidang kefarmasian, di bidang distribusi, ekonomi, dan yang lain-lain. Nah, sehingga sekali lagi memang tidak ada resep tunggal atau kebijakan di bidang tertentu yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Slide berikutnya, next. Nah, tadi saya mengatakan bahwa ada kewajiban erga omnes, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau dari sudut hukum secara normatif, maka bisa dikatakan muncul yang disebut dengan kewajiban erga omnes itu. Karena apa? Karena semua negara yang terdampak telah berupaya sekuat tenaga untuk mengatasi masalah ini, bahkan melalui organisasi internasional yaitu WHO mengupayakan berbagai cara untuk membantu melakukan riset, pengembangan, bahkan guideline dan segala sesuatu, report, semua sudah dilakukan. Dan kemudian juga ada pada dasarnya dalam situasi sekarang ini ada kesadaran global bahwa ini tidak bisa diatasi satu negara, tapi memerlukan kerjasama internasional. Yang artinya bahwa kerjasama internasional ini menjadi bagian dari strategi bersama untuk mengatasi masalah ini. Nah, perlu pendekatan yang sifatnya erga omnes tadi, karena ini muncul dan kewajiban bagi semua dan untuk semua. Bukan hanya individu, tetapi juga negara, individu, negara tanpa kecuali, tanpa membedakan, semua memiliki kewajiban untuk itu. Nah, hak kewajiban yang bersifat erga omnes ini dapat dilaksanakan dan dapat ditegakkan terhadap setiap orang atau lembaga. Jadi semua idealnya menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan ini. Next, slide berikutnya, Mbak. Oke, nah berikutnya Ibu dan Pak sekalian, kalau kita melihat masalah kesehatan masyarakat, karena masalah pandemi ini adalah masalah yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, maka bisa dikatakan ada interconnected risk, ada risiko yang saling berhubungan. Jadi kalau sekarang kita menghadapi situasi atau proses globalisasi, maka kesehatan masyarakat yang terdampak dengan awalnya itu mungkin dengan epidemi dan berkembang menjadi pandemi yang menyebar di seluruh dunia, maka menimbulkan apa yang disebut dengan interconnected risk, tetapi juga kesempatan yang mempengaruhi keberlanjutan sistem kesehatan bukan hanya di satu negara, tetapi di seluruh dunia. Jadi persoalan pandemi ini menjadi persoalan global, menjadi persoalan kesehatan global, dan mengancam umat manusia pada dasarnya. Jadi bukan hanya mengancam kelompok tertentu, mengancam negara tertentu, mengancam manusia pada tataran global. Nah, karena ini masalah global memerlukan pendekatan atau solusi yang bersifat global juga. Tidak perlu mempersoalkan dari mana asal mula munculnya virus ini. Kenapa? Karena yang menjadi urgensi saat ini adalah bukan dari mana asalnya atau di mana munculnya virus itu, tapi bagaimana menemukan vaksin, bagaimana menemukan jawaban untuk menangkal hadirnya virus ini. Itu lebih penting daripada mempertanyakan dari mana sumbernya atau berasal dari mana aslinya dari virus ini. Karena perkembangan ilmiah di bidang kesehatan, gitu kan, semua bisa menjelaskan bahwa meskipun itu berasal dari satu tempat, pada kenyataannya dengan kehidupan yang semakin kompleks seperti sekarang ini, tidak bisa dibatasi, tidak bisa di-confine, berada di satu tempat saja, tetapi bisa melakukan transmisi, bisa terjadi bermutasi, dan itu bisa mempengaruhi situasi secara global. Next slide. Nah, jadi kalau kita lihat secara sederhana, maka
sistem kesehatan nasional pada dasarnya terkait erat dengan sistem kesehatan global, saling mempengaruhi, dan bisa juga saling dipengaruhi. Jadi dalam konsep melihat public health sekarang itulah yang terjadi. Kemudian juga dalam melihat tantangan globalisasi dan kesehatan masyarakat itu, maka ada penjelasan teoritis dan praktis antara kesehatan berhadapan dengan globalisasi. Kalau globalisasi menghadirkan cross border traffic, pergerakan secara lintas batas, pada saat yang sama sebenarnya dari sudut pandang kesehatan masyarakat juga terjadi cross border transmission. Itu adalah satu keniscayaan, kan? Sehingga globalisasi itu memang membawa situasi yang kita semua tidak bisa menghindari. Ada cross border mobilitas, cross border traffic, pada akhirnya ada cross border transmission. Itu adalah suatu kenyataan. Dan pada situasi sekarang sangat sulit untuk mendeteksi bahwa transmisi itu berasal dari mana. Karena pergerakan manusia secara global itu sudah sangat dinamis dan sudah sangat tidak mudah untuk dibatasi dari satu negara ke negara saja. Nah, kemudian juga Bapak-Ibu sekalian, pada kenyataannya negara tidak mampu menyelesaikan masalah ini secara unilateral. Jadi kerjasama internasional diperlukan untuk melakukan identifikasi, kontrol, preventing, surveillance, riset, kolaborasi, dan yang lain-lain. Ini menjadi bagian dari proses yang memang tidak bisa dihindari dalam situasi menghadapi cross border transmission seperti yang sekarang ini kita hadapi. Pada waktu-waktu yang lalu juga terjadi cross border transmission seperti MERS, SARS, dan yang lain-lain itu terjadi. Dan itu memerlukan kerjasama global dan tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan unilateral oleh satu negara. Nah, sehingga mekanisme kerjasama internasional itu sangat diperlukan untuk merespon terhadap persoalan public health. Pada satu sisi memang globalisasi itu membawa risiko, membawa dampak, tapi juga memberikan kesempatan untuk bagaimana negara-negara dan seluruh subjek di seluruh dunia ini memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kerjasama internasional. Next slide. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau kita menempatkannya dalam kerjasama internasional, paling tidak di dalam kerangka hukum internasional, maka kita bisa mendapati bahwa pada dasarnya negara memang masih merupakan subjek yang dominan. Karena faktor kedaulatan, faktor bahwa negara punya prerogatif untuk melakukan konsen, untuk melakukan penolakan, dan yang lain, pada satu sisi masih merupakan subjek dominan, karena masih merupakan aktor utama. Tapi juga bahwa yang namanya kesehatan masyarakat itu sekarang adalah merupakan public good, sehingga menjadi tanggung jawab pemerintah atau negara. Dewasa ini dan bahkan sejak sebelum Perang Dunia Kedua terjadi, sebelum PBB berdiri, WHO itu sudah berperan penting di dalam mengatasi masalah kesehatan global itu. Baik ketika terjadi pandemi ataupun pada saat-saat situasi tidak terjadi pandemi. Untuk melakukan konsolidasi kebijakan, agregasi kepentingan maupun agregasi proposal yang bisa disepakati bersama, dan kemudian dimanifestasikan dalam regulasi yang bisa diterapkan dan applicable untuk seluruh masyarakat global. Pada saat yang sama juga, kalau kita bicara dari sudut HAM atau dari sudut asasi manusia, maka individu itu merupakan pemegang hak dalam public health itu, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Jadi kalau kita melihat deklarasi Indonesia Hak Asasi Manusia ada di pasal 25, maka kalau di dalam sistem hukum nasional kita punya undang-undang kesehatan yang mengatur sedemikian rupa bahwa individu itu adalah merupakan pemegang. Nah, karena ini merupakan persoalan yang sifatnya global health
problem atau merupakan masalah kesehatan global, maka ini menjadi masalah yang sangat kompleks, terjadi hubungan antar sektor, saling berkaitan, dan tapi pada saat yang sama seringkali juga dihadapkan kepada konsep kedaulatan tradisional sebagai hambatan, bahkan sebagai persoalan yang harus diatasi bersama. Sehingga memerlukan framework untuk program ataupun aksi yang terkoordinasi dan memerlukan strategi internasional. Di mana dengan strategi internasional itu memerlukan pendekatan hukum internasional dalam bentuk atau dalam wujud yang disebut dengan International Health Development. Next slide. Nah, kalau kita melihat secara sederhana, basic approach yang diperlukan di dalam kerjasama internasional dalam kaitannya dengan masalah kesehatan yang menghadapi pandemi ataupun epidemi COVID-19 ini, maka kita bisa melihat bahwa memerlukan international commitment, memerlukan tata kelola global, memerlukan juga legal framework yang dalam bentuk international health law. Yang tidak kalah pentingnya adalah sekarang adalah yang sangat perlu diutamakan adalah scientific approach, pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah, untuk menjaga bahwa kesehatan ini bisa diselesaikan. Kenapa? Karena pengalaman evidence based dari waktu ke waktu yang namanya masalah public health, masalah kesehatan masyarakat itu hanya bisa diselesaikan dengan scientific approach. Para dokter, ilmuwan, tenaga medis itu berada di garda paling depan di dalam mengatasi masalah seperti ini. Dari waktu ke waktu seperti itu. Dan sekarang mereka berada dalam situasi yang tidak mudah karena mendapatkan panggilan untuk bekerja dengan lebih keras untuk dan atas nama kemanusiaan. Sehingga kesejahteraan atau ke human welfare itu menjadi sasaran utama. Next slide. Nah, kalau kita lihat kerangka kelembagaan di dalam kerjasama internasional ini, Bapak Ibu sekalian, maka seperti tadi saya sampaikan bahwa ini merupakan global challenge dan memerlukan global response, tapi kehadiran negara tetap. Nah, kenapa? Karena negara sebagai aktor utama, sebagai aktor yang dominan, itu bisa bersama-sama menyusun sebuah tata kelola global, global governance. Jadi global governance ini hanya bisa diwujudkan dan bisa dilaksanakan oleh kehadiran negara. Lalu dibantu atau dilembagakan dalam bentuk international institution, dalam bentuk organisasi internasional WHO, atau international health regulation atau hukum kesehatan internasional, ataupun ketentuan-ketentuan hak asasi manusia. Yang semuanya kemudian tentunya dilanjutkan dalam bentuk tata kelola nasional. Yang masing-masing negara tentu memiliki kebijakan yang khas, kebijakan yang sesuai dengan karakteristik negara masing-masing. Ada negara yang dengan kebijakan tertentu mungkin sudah berhasil, seperti yang kita lihat seperti misalnya Vietnam. Tetapi ada juga negara yang tentu tidak bisa menggunakan resep yang digunakan oleh Vietnam, karena karakteristik negaranya memang sosioekonomi kultural memang tidak selalu sama. Sehingga kemudian juga misalnya konsep lockdown itu bisa jadi sangat manjur untuk di negara atau di wilayah tertentu, tapi bisa jadi karena faktor sosioekonomi dan kultural di negara-negara tertentu harus dipertimbangkan kembali. Next slide. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagai penutup, karena saya diberi waktu 15 menit oleh Mbak Santi dan Mbak Wilona, ya, saya ingin mengakhiri uraian saya ini dengan satu penutup atau satu kesimpulan, bahwa seperti yang tadi saya kemukakan di awal, bahwa
bahwa COVID-19 ini sudah menyebar, terjadi, mempengaruhi, dan menghentakkan seluruh wilayah global, karena 213 negara, dan itu memerlukan respon dan memerlukan tanggapan secara global juga. Nah, lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan sekali lagi adalah data ilmiah dan metode kesehatan sahih itu adalah sebagai pilihan utama. Abaikan atau lupakan teori konspirasi dan egoisme politisi sekarang. Karena kalau kita berkutat dengan teori konspirasi dan ingin mendapatkan jawaban yang instan karena sekarang kita berada dalam situasi tidak menentu, bisa jadi itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Memang bisa jadi akan memberikan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, tapi itu bukan jawaban yang autentik sebenarnya. Tapi karena dengan teori konspirasi itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita semua mendukung sebuah pengembangan metode kesehatan yang sahih, evidence based, didukung dengan data ilmiah, dan kemudian digunakan untuk melakukan edukasi publik secara umum maupun secara khusus dalam rangka mengatasi atau menangani masalah COVID-19. Nah, sehingga Bapak-Ibu sekalian, akhirnya kalau kita melihat dari sudut pandang pendekatan kerjasama internasional, maka kalau epidemi ini menghasilkan kebersamaan antar manusia, bahkan antar negara, bisa jadi kita dapat berharap kemenangan tidak hanya untuk menghadapi COVID-19, tapi juga untuk menghadapi situasi-situasi serupa di masa yang akan datang. Sebaliknya kalau kerjasama dan kebersamaan itu tidak ada, bahkan virus ini memicu sengketa antar individu, memicu sengketa antar negara untuk dan atas nama kepentingan masing-masing, saya yakin maka akan menjadi bencana yang lebih besar di masa yang akan datang. Saya kira demikian Bapak-Ibu sekalian sebagai bahan obrolan kita sore hari ini. Terima kasih kepada Mbak Wilona, terima kasih kepada Pusat Studi Sosial Asia Tenggara, terima kasih juga kepada Pak Hari sudah memulai diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Sigit. Menarik banget tadi, global problems needs global solution katanya. Ya, ini di kolom chat kita sudah ramai pertanyaan. Kita akan mulai coba diskusi interaktif kita. Saya coba mungkin Mbak Anindita. Apakah Mbak Anindita masih? Suaranya kok nggak jelas ya Mbak Wilona ya? Oh ya, maaf. Mbak Aninda, apakah masih di room? Saya bisa langsung menyampaikan pertanyaan? Masih. Ya, silahkan Mbak Aninda pertanyaannya. Iya, terima kasih teman-teman PSSAT. Terima kasih Pak Hari dan Prof. Sigit. Saya punya pertanyaan untuk Prof. Hari. Seperti yang saya tadi sudah tulis di kolom pertanyaan. Menarik banget ya kalau bahas soal pengalihan fungsi public space. Sekarang kita juga punya online mall, online shop yang itu juga mengakuisisi tempat-tempat toko-toko fisik gitu ya Pak ya. Nah, yang saya penasaran adalah dengan fenomena ini, perubahan fungsi spasial tempat-tempat publik dan perubahan fenomena sosial yang mempengaruhi perencanaan kota, desain perencanaan kota itu, apakah Indonesia itu sudah inklusif terhadap penggunaan public space yang demikian? Kalau saya belajar, saya sekarang lagi ada di Singapura, dan di sini saya menyaksikan betul mall-mall Singapura itu pun penuh dengan mall. Jadi semuanya di semua tempat ada mall, dan sekarang mallnya kosong semuanya, dan mereka justru malah pergi ke taman-taman untuk jogging, untuk refreshing gitu, karena itu adalah tempat-tempat yang mereka hanya itu tempat-tempat yang mereka bisa pergi gitu. Nah, penggunaan public space yang kayak gini kan ramah lingkungan, kemudian efisien, kemudian tidak konsumtif dan sebagainya. Ada good side of it gitu. Nah,
Ya. Saya pengen tahu sebenarnya apakah Indonesia punya framework untuk pemanfaatan public space yang demikian? Apa prioritas saat Indonesia membuat gambaran-gambaran public space? Tentunya berbeda dengan negara-negara lain ya Pak ya. Nah Ya. kemudian apa saatnya ini kita memodifikasi prioritas public space itu, penggunaan public space itu, terutama mengingat bahwa Indonesia kan juga disaster prone country ya, negara yang sangat-sangat apa namanya, kita Rentan. ada gempa, ada tsunami dan sebagainya gitu. Tentunya setiap kota berbeda-beda treatmentnya Pak, tapi di skala nasional apakah kita punya framework untuk itu? Dan saya penasaran dengan pandangan Prof. Fahri, bagaimana kita sebenarnya harus men-treat public space itu di Ya. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab, Mbak Wirona. Ya. Silahkan, Oke. Silakan dijawab. Terima kasih Mbak Aninda. Isunya menarik sekali ya. Baik secara langsung terkait dengan isu pandemi COVID ini ataupun mungkin secara umum ya. Kalau saya lihat secara umum, saya boleh mengatakan bahwasanya apakah Indonesia sudah inklusif terhadap atau pemikiran untuk bisa mempertimbangkan pemanfaatan public space yang tidak selalu harus mall begitu. Saya kalau jujur mengatakan barangkali mungkin belum. Secara normatif ketentuan barangkali sebetulnya sudah ada aturan mengenai hal itu ya, termasuk mungkin yang tertuang di dalam undang-undang tentang penataan ruang bahwasanya misalnya setiap kota harus menyediakan ruang terbuka hijau ya, apapun bentuknya, khususnya mungkin misalnya diharapkan dalam bentuk taman kota, park atau urban forest itu sebesar minimum 30% katakan misalnya itu. Secara normatif aturannya demikian. Tapi barangkali mungkin masih sangat sedikit kota-kota kita yang bisa memenuhi syarat seperti itu ya. Alih-alih mungkin orientasi pengembangannya bisa jadi masih bersifat eee, atau terfokus pada kepentingan ekonomi dengan mempertimbangkan ketika ada investasi membangun shopping mall itu lebih menggiurkan dibanding kemudian harus membangun ruang terbuka hijau atau RTH. Ya, jadi itu suatu fakta yang barangkali saat ini mungkin masih kita hadapi sehingga saya berharap ke depan kita memiliki satu mmm, kekuatan yang lebih firm lagi bahwasanya ya hal-hal yang memang itu sudah diatur mestinya harus lebih ditegakkan lagi karena itu juga tidak hanya berorientasi pada kebutuhan secara ini saja ya untuk mencegah terjadinya banjir dan sebagainya tapi juga mungkin fungsi-fungsi ekologis lainnya maupun juga fungsi sosial itu tetap akan menjadi satu kebutuhan masyarakat kita. Mungkin memang seperti telur dengan ayam ya sebetulnya kalau kita bahas. Artinya kenapa masyarakat kita menjadi lebih konsumtif, dengan adanya mall lalu kemudian rekreasi aja jalan-jalan ke mall meskipun tidak belanja tapi kemudian, jalan-jalannya ke mall karena lebih adem ya, dibanding kalau kita ke taman barangkali gitu ya. Memang suasana klimatologi, di tempat kita barangkali tidak terlalu tapi juga sangat tergantung sebetulnya bagaimana kita bisa menciptakan itu. Kenapa kok masyarakat kita kemudian cenderung ke mall tidak ke taman misalnya? Karena memang taman yang ada barangkali belum cukup kondusif, belum cukup, mendukung untuk membuat, warga masyarakat kita untuk rekreasi ke taman. Sedangkan mall lebih menarik gitu ya. Kenapa kok kemudian mall itu dibangun? Karena memang masyarakat kita barangkali lebih tertarik ke mall. Nah, ini kan seperti telur dengan ayam yang mungkin suatu saat memang atau secepatnya harus kita putus gitu ya. Saya punya suatu harapan yang besar ya, ketika saya tidak anti mall sebetulnya ya, saya juga sering jalan-jalan ke mall dan sebagainya, tapi saya punya suatu harapan ketika barangkali misalnya sekarang, era, digital, online shopping dan sebagainya ini barangkali mungkin sebenarnya bisa paling tidak mengurangi ketergantungan orang itu untuk melakukan rekreasi ataupun jalan-jalan ke mall. Memang barangkali mungkin di satu pihak itu juga akan di pihak yang lain itu juga akan me apa, me mengurangi atau paling tidak menurunkan
nilai ekonomi dari sudah dibangunnya infrastruktur seperti itu gitu ya. Tapi mestinya ke depan itu justru pembangunan pusat-pusat perbelanjaan yang tadi Anda katakan cenderung konsumtif dan tidak efisien dan sebagainya itu mungkin mestinya akan atau sebaiknya itu lebih dibatasi gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mencoba menjawab pertanyaan Mbak Aninda tadi. Memang sampai sekarang belum gitu ya. Kita akui bersama situasi seperti apa yang sudah terjadi. Singapura saja barangkali masih sangat diwarnai oleh mall tadi. Ya. Ya, ya mungkin kalau saya bisa menanggapi mungkin karena itu tadi ini sesuatu yang baru untuk komunitas perencana kita, ini sesuatu yang katakanlah belum pernah kita hadapi dalam 100 tahun, 1 abad ini. Jadi kita mungkin terkaget-kaget dengan mungkin perubahan public space, perubahan ini. Jadi ya mungkin kedepannya kita akan banyak perubahan. Ini sebuah tantangan juga untuk perencana muda yang sekarang, saya rasa. Boleh menambahkan sedikit Pak Milona ya? Iya, baik. Barangkali kalau terkait dengan format baku sebuah rencana, saya kira memang juga perlu disempurnakan. Tapi yang barangkali bisa menjadi semacam suplemen atau apapun bentuknya adalah memang adanya suatu contingency plan atau boleh dikatakan emergency plan gitu ya. Yang kalau terjadi sesuatu seperti yang paling parah kondisinya seperti ini, itu kita sudah siap. Kalau memang tidak terjadi ya nggak apa-apa, segala sesuatunya berjalan seperti apa adanya gitu ya. Tapi kalau kemudian terjadi sesuatu yang tidak wajar, tidak sebagaimana mestinya, kita pun juga sudah siap dengan satu contingency plan. Apa saja yang barangkali mungkin harus kita siapkan? Apakah tempat-tempat darurat yang barangkali mungkin kalau untuk biasa itu tidak harus disediakan, maka kemudian kita harus meng-convert itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan, itu sudah harus bisa kita lakukan dengan cepat gitu maksud saya. Terima Saya kasih. boleh nambahin nggak Mbak Wilona? Ya, silakan Mbak Aninda. Tadi soalnya kenapa saya juga bertanya soal disaster prone krisis gitu Pak, karena saya pikir Indonesia kan punya karakter yang berbeda-beda ya kalau soal ngomongin soal kebencanaan gitu. Dan bencana itu bukan hanya soal earthquake, gempa bumi atau apapun itu gitu, gunung meletus dan sebagainya. Saya pikir bencana juga nanti mungkin akan ada krisis climate, krisis iklim, dan juga krisis seperti ini, pandemi ini yang akan terus berdatangan ke depannya gitu, semakin banyak. Nah, saya pikir termasuk juga asap. Nah, asap ini kan cenderung agak sama dengan bagaimana situasi kita sekarang kan, kita harus ada di dalam rumah dan sebagainya gitu. Jadi saya hanya berpikir bagaimana kemudian desain public space itu bisa menghadap ke sana gitu, tidak ke belakang terus yang kita selalu membutuhkan common space yang berkumpul bersama gitu. Saya pikir ini bisa menjadi refleksi untuk kita sih ke depannya. Thank you, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Aninda, menarik banget pertanyaannya dan juga tanggapannya. Ini ada pertanyaan menarik dari Mas Iqbal. Apakah Mas Iqbal masih ada di room? Langsung bertanya tanyanya kepada Prof. Sigit. Apakah Mas Iqbal? Ya, silahkan Mas Iqbal pertanyaannya. Selamat sore. Iya, silakan. Ya, halo. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Prof. Sigit, Pak. Selama ini ASEAN telah memiliki mekanisme kerjasama regional dalam menangani isu kebencanaan. Hanya saja bencana non-alam belum terlalu menjadi fokus di dalamnya. Ya. Nah, menurut Prof. Sigit, bagaimana mekanisme ASEAN dapat beradaptasi dengan menyeruaknya isu COVID-19 ini di Asia Tenggara? Kontribusi apa yang mungkin dapat ASEAN lakukan sesuai dengan kapasitasnya? Nah, lalu satu lagi, apakah dengan keberadaan extraordinary measures seperti transborder transmission misalnya, yang disebabkan oleh COVID-19 ini memungkinkan ASEAN melampaui prinsip ASEAN Way atau non-intervensi dengan menghasilkan perjanjian yang lebih mengikat kepada negara anggotanya. Terima kasih Pak sebelumnya. Baik, terima kasih. Boleh saya langsung, Mbak Wilona? Langsung silakan Prof. Sigit. Halo? Ya. Oke, silakan. baik, terima kasih Mas Iqbal pertanyaannya. Ya,
kebetulan ASEAN memang sudah punya lembaga yang berkaitan dengan bagaimana kerjasama mengatasi masalah bencana ini. Kebetulan juga 18 atau 15 tahun yang lalu saya menjadi bagian dari proses pembentukan itu ketika pertama kali masih berubah menjadi ASEAN Committee on Disaster Management pada saat itu, yang waktu itu sebenarnya inisiatifnya datang dari eksternal ASEAN sebenarnya, jadi bukan dari internal ASEAN, tapi dari beberapa organisasi internasional, utamanya dari OCHA, Office for the Coordination of Humanitarian Assistance, yang kemudian alhamdulillah bisa diabsorb ke dalam sistem ASEAN karena proses persuasi yang relatif baik antara organisasi internasional ini dengan ASEAN maupun dengan negara-negara anggota. Nah, dari situ kita belajar dua hal. Pertama adalah ada proses evolutif atau proses perubahan yang sifatnya bertahap. Ini juga dalam kaitannya dengan bagaimana merespon pertanyaan Anda yang kedua, apakah ASEAN W itu bisa transformasikan untuk menghadapi situasi yang baru sekarang. Nah, saya kira itu sangat mungkin ya, karena apa? Kalau kita melihat ASEAN itu kan memang ada transformasi, ada proses evolutif. Dari tahun 67 organisasi yang sifatnya asosiasi politik sekarang menjadi organisasi yang lebih luas daripada itu, bahkan sampai pada ASEAN Economic Community dan yang lain-lain. Saya kira kemungkinan itu selalu ada. Tapi ada catatan yang berikutnya. Di samping di ASEAN ini sifatnya adalah evolutif, maka ASEAN itu selalu atau negara-negara anggota ASEAN dan ASEAN sendiri selalu mengutamakan pendekatan yang sifatnya soft, ya, sangat halus gitu. Nah, saat ini apa yang ada di dalam ASEAN, termasuk di dalam disaster management system yang dilembagakan di dalam ASEAN itu belum mencapai pada level yang bisa digunakan untuk menangani masalah bencana non alam, apalagi situasi-situasi pandemi seperti sekarang ini. Ada kemungkinan ke arah sana. Tentu yang perlu dilakukan adalah salah satu adalah komitmen dari negara-negara anggota. Kenapa? Karena komitmen diperlukan untuk menyediakan budget, menyediakan resources, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kapasitas. Nah, kita belajar bahwa persoalan pandemi yang sekarang terjadi itu seluruh negara sekarang belajar untuk mengembangkan dari sudut kesehatan, tapi juga belajar untuk mengembangkan suatu kebijakan yang komprehensif untuk menangkal atau untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kemungkinan itu selalu ada, tetapi tentunya sekali lagi perlu komitmen, perlu kesediaan untuk burden sharing, termasuk anggaran, kapasitas, dan yang lain-lain. Dan tentunya adalah kemampuan negara-negara ASEAN dituntut untuk meningkatkan kapasitas daripada yang ada sekarang ini. Nah, jadi ini sangat penting. Tapi sangat mungkin bahwa terjadi evolusi atau terjadi transformasi di ASEAN kalau kita melihat sejarah yang sudah terjadi selama ini. Saya kira demikian, Mbak Wilona. Saya kembalikan Mbak Wilona. Ya, komitmen dan kapasitas tadi kata kuncinya, Prof. Menarik sekali ya. Bagaimana nggak kita melampaui batasan-batasan yang kita buat sendiri gitu dalam ASEAN ini. Masih ada waktu, mestinya kita masuk ke pertanyaan yang menarik dari Mas Agung. Apakah Mas Agung masih ada di room? Halo. Ya, silahkan Mas Agung dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Wilo atas kesempatannya. Pertanyaan saya untuk Prof. Bambang Hari. Kita melihat bahwa dari sejarah peradaban manusia, jadi pertumbuhan dan ekspansi kota ini merupakan penanda dari peradaban manusia itu. Dan kita tahu bersama juga bahwa proses ekspansi maupun pertumbuhan kota ini kemudian berimplikasi pada encroachment kawasan yang semestinya berfungsi lindung, misalkan hutan, kemudian mangrove, yang sebenarnya menjadi rumah bagi satwa-satwa liar. Nah, dan dalam konteks COVID hari ini,
kita tahu juga bahwa COVID-19 ini adalah zoonosis yang merupakan dampak dari perluasan kota. Misalnya rusaknya habitat terenggiling di Jawa menjadi penyebab kenapa terenggiling ini bisa dengan mudah ditangkap kemudian diperjualbelikan melalui jalur ilegal ke Cina menjadi Yewi Kusin misalnya. Nah, namun kalau kita lihat kondisi hari ini, sepertinya pemerintah tidak belajar bagaimana mengamankan kawasan lindung yang merupakan habitat satwa liar ini. Alih-alih mengamankan kawasan lindung, kita tahu melalui Omnibus Law atau Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Undang-Undang Tata Ruang, ya, yang merupakan instrumen untuk mengamankan kawasan lindung ini, justru ingin diubah untuk mempercepat ekspansi kapital atau investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Nah, saya ingin mendapatkan pendapat dari Pak Bambang Hari tentang bagaimana masa depan penataan ruang dalam imaji Prof. Hari ketika Omnibus Law ini ditetapkan menjadi undang-undang. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Agung Wardana, Pak Agung Wardana ya. Jadi poinnya adalah pandangan kita terkait dengan adanya Omnibus Law, khususnya mungkin menyangkut bagaimana mungkin tata ruang atau perencanaan tata ruang itu akan mengalami satu pergeseran ke depannya. Jujur saja kalau saya menjawab pertanyaan itu, saya bukan menentang Omnibus Law gitu ya. Artinya pemerintah punya satu program terkait dengan mempercepat satu pembangunan melalui memberikan suatu insentif atau kemudahan bagi investasi. Kenapa Omnibus Law itu muncul menurut asumsi saya adalah bahwa barangkali mungkin tata ruang yang dituangkan di dalam rencana tata ruang itu mungkin dianggap sebagai salah satu yang menghambat investasi. Bisa jadi karena ingin mengembangkan satu kegiatan tertentu pada satu lokasi tertentu yang akhirnya tidak bisa terlaksana karena memang menurut rencana tata ruang itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas tersebut. Ya, contohnya tadi Pak Agung sudah menyebutkan yang seharusnya lindung tapi akhirnya kemudian dikorbankan. Ya, saya secara pribadi terus terang saja saya tidak menentang Omnibus Law yang memang akan bisa mendukung percepatan pengembangan ekonomi negara kita, tetapi jangan sampai bahwa kemudian kepentingan perlindungan, kepentingan konservasi, kepentingan keberlanjutan sumber daya, jangan sampai kemudian itu dikorbankan begitu, ya. Jangan sampai kemudian bahkan kita sudah mendengar rumors, terus terang saya senang sekali bahwasanya dengan adanya bukan karena bersyukur karena ada pandemi, tapi dengan adanya pandemi ini akhirnya pembahasan tentang Omnibus Law pun juga termasuk yang ditangguhkan begitu. Tapi kita sudah mendengar salah satu rumorsnya bahwa dengan adanya Omnibus Law ini nanti atau undang-undang cipta tenaga kerja ini itu juga akan mengurangi kewenangan daerah di dalam melakukan perencanaan tata ruang. Yang artinya apa? Menurut hemat saya ini adalah suatu kemunduran. Kita sudah begitu bangganya dengan suatu kemajuan dengan adanya otonomi daerah, di mana daerah memiliki satu kewenangan untuk menentukan masa depannya sendiri, tentu saja dengan asumsi bahwa apa yang dilakukan itu tentu saja mengarah pada sesuatu yang positif, tapi ternyata kemudian kewenangan itu mungkin akan sedikit demi sedikit akan dikurangi atau bahkan nanti lama-lama akan hilang lagi. Nah, ini suatu kemunduran menurut saya. Artinya apa? Aspirasi yang sebetulnya itu dimiliki oleh daerah mestinya tetap akan diberikan porsinya begitu. Nah, saya terus terang secara pribadi juga melihat bahwa ketika memang nanti Omnibus Law itu as it is itu akan goal, akan kemudian disahkan, agak sedikit mengkhawatirkan tentang masa depan tata ruang kita, ya. Buru-buru barangkali mungkin rencana tata ruang yang harusnya seperti ini ternyata kemudian geser atau diarahkan menjadi seperti itu yang akhirnya artinya akan ada hal-hal yang mungkin secara normatif itu tidak dapat dilaksanakan secara ideal. Jadi
menurut hemat saya ini suatu momentum, suatu kondisi yang memang menyulitkan kita semuanya, tetapi kita petik pelajaran dari apa yang kita lihat sekarang ini yang mestinya juga akan mewarnai bagaimana eh, arah perencanaan tata ruang kita ke depan, yaitu terutama dengan adanya pandemi COVID ini ya. Memang kita tidak bisa kemudian menuangkan dalam porsi yang cukup besar, tetapi paling tidak ada pertimbangan-pertimbangan seperti menyangkut pada situasi seperti ini ya. Dan yang paling penting lagi adalah jangan sampai kemudian harus kepentingan pelestarian sumber daya itu tadi terkorbankan dengan adanya undang-undang atau omnibus law tadi. Mungkin begitu Pak Agung, sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wilona, saya kembalikan. Ya, terima kasih Prof. Hari. Menarik banget dari pertanyaannya Mas Agung. Saya lihat ada satu pertanyaan menarik dari Mbak Ita. Mungkin Mbak Ita mau bergabung untuk bertanya langsung kepada Prof. Sigit. Mbak Ita, apakah masih di dalam room? Baik, terima kasih sekali Mbak Wilona atas waktunya dan kesempatannya. Prof. Hari, Prof. Sigit, juga terima kasih pemaparannya. Pertanyaan saya untuk Prof. Hari tadi sudah disampaikan oleh beberapa teman, oleh Mbak Aninda dan Mas Agung Mardana. Sekarang pertanyaan saya tujukan kepada Prof. Sigit. Setuju sekali Prof. Sigit bahwasannya kita ini adalah masalah global dan kita harus menyikapinya secara global, mengatasinya secara global, dan memang kita harus abaikan teori konspirasi dan juga egoisme sektoral, egoisme politis begitu. Saya jadi ingat bahwa seorang sosiolog dari Jerman, Ulrich Beck, dan juga Bapak sosiologi dari Inggris, Anthony Giddens, pernah menyampaikan tentang konsep risk society begitu. Jadi di masyarakat pasca atau postmodern ini disamakan dengan risk society di mana industrialisasi atau modernisasi itu cenderung untuk mengeksploitasi alam, mengeksploitasi sumber daya alam dan semua hal yang mengitari kehidupan manusia sekarang. Dan implikasinya sangat luar biasa, sangat besar, memberikan echo chambers dan juga black swan effect terhadap kehidupan manusia sendiri, sehingga bencana-bencana atau dampak-dampak yang diakibatkan oleh industrialisasi ini itu menyebabkan tidak hanya satu negara saja seperti yang Prof. Sigit sebutkan tadi yang terdampak, tetapi seluruh negara global gitu ya di seluruh planet. Nah, pertanyaan saya adalah tadi Prof. Sigit mengatakan bahwa kita harus kerjasama bareng gitu ya. Badan-badan supranasional atau badan-badan transnasional yang seperti apa yang secara real itu bisa menjadi atau berdiri di garda depan untuk menanggulangi bencana ini sekarang maupun pasca pandemi, Prof. Sigit. Dan kira-kira dunia yang seperti apa nanti yang bisa kita bayangkan gitu ya pasca pandemi. Terima kasih Prof. Sigit. Baik, terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mbak Wilona. Terima kasih juga atas penjelasannya ya, bahwa sekarang memang saya kira kerjasama global itu kembali mengemuka. Dan pertanyaannya adalah kira-kira lembaga mana yang diberi mandat untuk itu. Lalu kalaupun ada mandat yang diberikan oleh masyarakat internasional, itu kira-kira dalam tanda petik itu modus operandinya itu seperti apa. Nah, sebenarnya pertama
lembaga yang ada sekarang ini adalah eh, sudah terbukti bekerja untuk mengatasi masalah-masalah pandemi itu dari waktu ke waktu, yaitu WHO. Yang sebenarnya sebelumnya kan tadi saya sudah sampaikan, ada MERS, ada SARS, ada avian flu, dan yang lain-lain. Dan pada saat itu semua segera bisa diatasi dengan kerangka kerjasama global yang dirancang oleh WHO dalam bentuk International Health Regulation ataupun International Health Law. Tapi yang membedakan sekarang dengan waktu-waktu yang lalu itu adalah satu hal, yaitu kesediaan untuk melakukan burden sharing. Nah, berbagi beban, burden sharing itu nampaknya yang sekarang memang harus dikembalikan lagi seperti pada saat masa-masa yang lalu dunia ini menghadapi pandemi sebelumnya. Nah, kenapa? Karena dengan burden sharing itu, dengan berbagi beban itu, kemudian akan ada dukungan joint research, kemudian dukungan terhadap berbagi anggaran, dan yang lain, dan itu sangat diperlukan untuk melakukan upaya bersama menangkal persoalan. Dan di waktu-waktu yang lalu adalah kerjasama global dengan konsep burden sharing yang diwujudkan dalam bentuk comprehensive plan of action oleh masyarakat internasional melalui WHO itu terbukti bisa bersama-sama menyelamatkan dunia dari pandemi itu. Nah, sekarang ini kan sepertinya karena egoisme politik, karena berkembangnya informasi yang sangat cepat, maka masyarakat ingin mendapatkan jawaban instan terhadap keraguan-raguannya, lalu mencari pada teori konspirasi itu yang dianggap sebagai jawaban yang paling cepat terhadap keraguan-raguan itu. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, itu nggak akan menghasilkan apa-apa kalau kita percaya pada teori konspirasi itu. Lalu yang berikutnya adalah kemudian kalau politisi itu mengutamakan egoismenya, maka yang terjadi adalah sengketa. Sengketa bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga tingkat antar negara. Seperti yang sekarang terjadi itu sudah banyak muncul gugatan ke pengadilan, entah itu pengadilan distrik, lokal, nasional, bahkan ada ancaman yang sifatnya politik dari satu negara ke negara lain. Nah, situasi itu adalah situasi yang kontraproduktif kalau kita bayangkan dengan situasi pandemi. Karena itu berkebalikan dengan hal yang seharusnya dilakukan dalam situasi pandemi seperti ini. Yang saya katakan, mestinya yang diperlukan itu adalah kesediaan untuk burden sharing, berbagi beban. Kalau kita kembali ke situasi masyarakat lokal misalnya, kalau di kampung kita dengan situasi pembatasan sosial dalam skala besar, itu banyak masyarakat yang kemudian anggota masyarakat yang tidak diuntungkan secara ekonomi, maka yang bisa dilakukan tentunya adalah kita harus sanggup berbagi beban. Mereka yang mampu bisa memberikan sebagian dari kemampuannya itu untuk bersama-sama mempertahankan mereka-mereka yang perlu dibantu itu. Nah, di tingkat internasional juga begitu sebenarnya. Burden sharing dalam bentuk joint research, dalam bentuk supporting budget itu sangat diperlukan. Bahkan juga networking untuk institusi-institusi yang diperlukan untuk melakukan pengembangan dan dukungan terhadap riset ilmiah yang sahih untuk menemukan jawaban terhadap persoalan penyakit ini. Saya kira demikian, Mbak Wilora. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Sigit, menarik sekali. Ini seperti kita masih ada waktu sedikit lagi untuk satu pertanyaan. Ini saya bacakan aja ya. Ada pertanyaan dari Mbak Diana Raharsiwi. Bertanya untuk Prof. Hari. Pertanyaannya adalah sejauh apa Indonesia pernah melakukan pencegahan bencana penyakit dengan perspektif tata kota? Dan kedepannya apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia, terutama dengan mau dipindahkannya ibu kota kita? Apakah ada perencanaan ke arah healthy city atau mungkin ada konsep-konsep baru yang mungkin muncul? Prof. Hari, silakan tanggapannya. Baik, ya terima kasih Mbak Wirona untuk pertanyaannya Mbak siapa tadi?
Diana. Mbak Diana, ya, oke. Ya. Ya, sepemahaman sejauh saya melakukan pemahaman saya terhadap apa yang sudah dilakukan Indonesia, khususnya untuk apa namanya, mencegah bencana penyakit, rasa-rasanya masih terbatas pada misalnya kemudian harus meletakkan tempat-tempat untuk isolasi atau mungkin mengupayakan penyembuhan satu penyakit-penyakit tertentu misalnya ya. Jadi kita mungkin melihat ada sanatorium gitu yang dibangun di beberapa tempat. Biasanya adalah tempat-tempat yang barangkali mungkin juga lokasinya tidak di dalam kota itu sendiri, tapi mungkin justru mengambil tempat-tempat di pegunungan, di mana barangkali mungkin kualitas udaranya juga masih baik dan sebagainya. Jadi itu yang sejauh saya tahu gitu ya. Artinya kalau di dalam internal kota itu sendiri nampaknya belum ada satu kota pun yang memiliki satu skenario pencegahan adanya suatu bencana penyakit tertentu gitu ya. Kalau bencana alam atau bentuk-bentuk mitigasi barangkali mungkin sudah ada, sudah mulai ada lah. Artinya misalnya kemudian apa namanya mencegah terjadinya banjir di bantaran sungai katakan, lalu kemudian bagaimana mencoba untuk menegakkan aturan tentang sempadan sungai dan sebagainya. Ini bahkan mungkin juga termasuk bahwa selama ini sungai itu dilihat sebagai bagian belakang kan dari kalau orang atau penduduk-penduduk yang tinggal di bantaran sungai itu kan biasanya sungai itu dilihat sebagai bagian belakang gitu. Nah, contohnya di Jogja, di Code misalnya sudah ada suatu gerakan ya yang bahkan mungkin itu diinstruksikan oleh Pak Gubernur sendiri, oleh Ngersotaram Sri Sultan untuk misalnya mengajak masyarakat untuk mulai membalikkan wajahnya ke arah sungai gitu ya. Tentu saja ini harus dua arah nih, bantaran sungai yang di sebelah barat dan sebelah timur harus bareng-bareng. Kalau enggak kan yang di sini sudah balik ke arah melihat ke sungai, di sana masih melihat bagian belakang gitu kan nggak enak gitu apa yang kita lihat gitu kan. Mestinya harus bersama-sama. Ya, ini mencoba melihat mengalihkan orientasi bahwa sungai itu adalah bagian depan sehingga tidak melihat sungai itu tempat untuk membuang sampah, untuk membuang hajat, membuang kotoran, tetapi justru sungai itu bagian depan dari rumah. Ini contoh yang terkait dengan melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya bahaya banjir yang akan menelan korban lebih banyak lagi gitu ya. Itu pun juga saya kira juga akan mengandung pengertian pencegahan terhadap satu penyakit katakan, lalu kemudian sungai bukan tempat pembuangan, bukan tempat terjadinya pencemaran dan sebagainya. Tetapi bukan penyakit seperti halnya yang sekarang kita hadapi. Sejauh ini saya belum tahu. Tapi tadi yang menarik adalah apakah ibu kota yang sedang direncanakan ini di Kalimantan Timur ini pun juga sudah mengantisipasi ke sana gitu. Ya terus terang saya juga belum mencoba mempelajari apa yang sudah dituangkan dalam rencana-rencana terutama mungkin yang merupakan hasil dari sayembara. Setahu saya bahwa ini adalah kota yang hijau, kota yang smart, kota yang efisien begitu ya, kota yang ramah lingkungan, tetapi memang belum specifically saya mendengar adanya isu mengenai healthy city. Padahal sebenarnya konsep atau paradigma healthy city itu sudah dikembangkan cukup lama gitu ya. Tapi secara spesifik memang healthy city itu belum muncul di sana. Nah, menurut hemat saya mestinya masih ada waktu sekarang ini untuk kemudian mengembangkan satu perencanaan yang lebih komprehensif lagi dengan juga mempertimbangkan konsep ataupun dasar-dasar untuk mengembangkan ibu kota kita yang baru nanti dengan konsep healthy city ini juga selain beberapa konsep yang lain yang sudah menjadi pertimbangannya. Mungkin begitu. Terima kasih. Ya, mempertimbangkan konsep-konsep baru atau menciptakan konsep-konsep baru mungkin salah satu pilihan yang possible ya di masa-masa sekarang ya, Prof. Ini
satu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang datang dari saya sebenarnya ini kepengen tahuan saya saja sih sebenarnya, karena sekarang di social distancing atau kita ada pembatasan mobilitas di tengah kota ini berdampak kepada transportasi kita, transportasi umum atau transportasi pribadi. Ada sedikit mungkin ada pola bahwa nanti katakanlah setelah pandemi ini berakhir, orang-orang mungkin sedikit lebih takut untuk naik transportasi umum. Mungkin aku nggak mau rame-rame gitu sama orang, aku pengen pakai transportasi pribadi saja karena itu menghindari aku deket-deket sama orang lain gitu. Ada kecenderungan ke arah sana gitu. Bagaimana tata kota atau ya kebijakan gitu dalam mengatur transportasi umum kita ini menghadapi tren peningkatan kebutuhan kendaraan pribadi setelah pandemi ini berakhir, Prof. Bagaimana menurut Prof? Ya, Mbak Wilona, ya, saya kira apa yang menjadi asumsi Anda itu wajar ya, artinya dalam situasi seperti sekarang situasi yang menggambarkan sesuatu yang less sosial gitu kan. Orang menjadi atau sekarang masih dituntut untuk menjadi lebih individual gitu kan. Berpikir pada bahkan diri kita sendiri ya. Sedangkan prinsipnya public transport itu kan bagaimana menciptakan sesuatu yang lebih efisien. Agar lebih efisien maka kemudian itu harus bersama-sama gitu kan. Dalam satu kali trip itu harus bisa membawa jumlah orang yang lebih banyak. Makin banyak itu makin efisien tentunya. Nah, ini kan sesuatu yang kontradiktori, sesuatu yang bertentangan ya. Dan bisa dipahami juga ketika nanti insya Allah juga tidak terlalu lama dari sekarang mudah-mudahan gitu ya. Ketika memang pandemi dan wabah sudah berlalu, sudah berakhir, pasti orang pun juga masih akan bahasa Jawanya itu mungkin minggring-minggring gitu ya. Artinya masih mikir-mikir untuk kemudian menggunakan itu. Padahal itu dalam situasi yang normal lalu itu kita semuanya di-encourage untuk bagaimana lebih menggunakan transportasi umum. Apalagi di Jakarta baru saja MRT-nya baru mulai jalan belum ada setahun kok sudah kena pandemi ini pasti satu hal yang sangat kontradiktori itu. Jadi memang barangkali juga perlu waktu itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat lagi ya. Dan suatu saat kan insya Allah ketika memang benar-benar wabah itu sudah berlalu ya pastinya harapan kita semuanya kehidupan itu akan normal kembali tapi itu pasti bertahap gitu ya. Kalau sekarang barangkali mungkin tempat duduk di public transport itu dijarangkan, misalnya satu, kemudian ada dua yang kosong, ada satu orang duduk lagi, dua yang kosong, mungkin nanti tahap berikutnya diisi 101, isi 101 gitu ya. Baru nanti suatu saat boleh duduk di mana saja gitu. Sehingga saya kok punya satu optimisme insya Allah meskipun tadi Pak Sigit mengatakan tidak ada satu orang pun yang berani melawan gitu ya. Tapi saya pikir ada suatu optimisme yang kita perlu miliki bahwa suatu saat pasti akan terselesaikan lebih cepat, lebih baik dan memang butuh waktu nantinya butuh tahapan-tahapan untuk tetap mengembalikan kepercayaan masyarakat itu dan kesadaran masyarakat justru untuk menggunakan sesuatu yang lebih efisien gitu. Saat ini barangkali memang efisiensi itu bukan menjadi satu pertimbangan utama, tapi mestinya nanti akan kembali ke sana lagi. Mungkin begitu. Baik, menarik sekali efisiensi yang kita akan capai pelan-pelan begitu ya, Prof. Kita sudah memasuki akhir dari diskusi kita. Mungkin kita dengar closing statement dari Prof. Hari dulu deh. Dari Prof. Hari baru nanti closing statement dari Prof. Sigit. Oke, rasanya tidak ingin closing saya. Gitu. Ya, seperti saya sampaikan pada bagian terakhir tadi bahwa mestinya kita semua punya satu optimisme bahwa ini akan terselesaikan lebih cepat lebih baik begitu dan namun kita tetap perlu punya satu preparedness
satu kesiapan, gitu ya, apapun bentuknya, dan itu menurut saya akan bisa berjalan efektif ketika pada level komunitas itu juga bisa dilaksanakan. Ya, artinya kita juga bukan berarti kita tidak percaya kepada pemerintah, tetapi dengan situasi yang seperti ini menangani seluruh wilayah Indonesia, menangani seluruh masyarakat Indonesia yang demikian luas dan demikian besarnya ini barangkali mungkin tanpa harus disertai dengan keterlibatan komunitas masyarakat, saya kira program-program pemerintah pun juga tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu mungkin juga secara khusus terkait dengan tata ruang ini kontribusi ataupun peran serta masyarakat melalui baik secara individual maupun juga dalam bentuk komunitas ini sangat diperlukan. Mungkin demikian Mbak Winona, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Hari. Silahkan Prof. Sigit untuk closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Wilona. Nah, saya kira kita belajar dari situasi COVID-19 ini, kita bisa melihat bahwa ini ada satu proses yang sifatnya siklikal ya, siklus. Jadi mungkin awalnya ini adalah masalah kesehatan individu yang sakit, tapi lalu berkembang menjadi masalah kesehatan komunitas masyarakat, masalah kesehatan negara, global, dan akhirnya kembali lagi individu lagi yang harus menghadapi itu semua. Nah, jadi semua itu adalah suatu proses yang siklikal, sehingga menurut saya ini sekali lagi seperti saya sampaikan, ini adalah kewajiban erga omnes, kewajiban kita semua, kewajiban semua pihak. Lalu yang perlu diyakinkan juga adalah ini memerlukan kebijakan yang komprehensif. Tidak ada resep tunggal untuk mengatasi masalah ini, karena ada berbagai sektor yang harus dipertimbangkan. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah bagaimana kita bersama-sama meyakinkan diri kita sendiri, meyakinkan masyarakat kita, meyakinkan negara bahwa burden sharing atau berbagi beban untuk menghadapi masalah ini itu adalah satu kunci yang sangat penting. Karena tanpa kemauan untuk burden sharing dalam situasi yang tidak menentu, dalam situasi yang belum bisa dipastikan jawabannya, itu justru akan menimbulkan perpecahan, persengketaan, dan kemudian juga akan memicu persoalan baru, bahkan bisa akan berujung pada bencana yang lebih besar. Saya kira demikian Mbak Wilona, terima kasih sekali lagi Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sigit dan juga Prof. Hari. Menarik sekali diskusi kita sore hari ini. Kalau saya bisa menyimpulkan dalam dua kata, gotong royong mungkin, burden sharing, optimisme, kesiapan, mulai dari komunitas, mulai dari masyarakat sendiri, komunitas, lalu negara dan pemerintah, semuanya semoga kita bisa menghadapi pandemi ini bersama-sama dengan baik dan tetap sehat. Demikian, ini tidak ada tambahan lagi. Terima kasih banyak teman-teman, rekan-rekan semua yang sudah hadir. Terima kasih Prof. Hari dan Prof. Sigit. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Prof. Hari, Prof. Sigit semuanya. Terima kasih Prof. Hari, Prof. Sigit. Selamat berbuka puasa. Bu Erwin jangan lupa nanti di Gosen buka ya. Jangan lupa. Kan Bersama di rumah sendiri-sendiri. elektronik food ya. Tak kasih gambar-gambar makanan. Terima kasih banget. Terima kasih banyak Menarik semuanya. sekali. Ya, Terima thank kasih you. semuanya. Selamat sore. Terima kasih.